Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nuh alaihi salam adalah bapak umat manusia di dunia setelah Nabi Adam alaihi salam. Karena azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa banjir bandang telah menenggelamkan seluruh penduduk bumi, tidak terkecuali istri dan anak Nabi Nuh alaihi salam yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang selamat adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berada di dalam bahtera Nabi Nuh. Sebagian ulama berpendapat ada 80 orang di dalam kapal tersebut. Sebagian lain menyebutkan ada 70 orang dan yang lain mengatakan hanya ada 10 orang. Sebelum itu, Nabi Nuh alaihi salam menerima wahyu kenabian pada masa kekosongan di antara dua rasul, di mana saat itu umat manusia mulai berangsur-angsur melupakan ajaran agama yang dibawa Nabi yang meninggalkan mereka. Mereka kembali syirik, melakukan kemungkaran dan kemaksiatan di bawah pimpinan iblis. Dalam kondisi masyarakat seperti itu, Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh adalah orang yang sangat fasih dalam bertutur kata, cerdas akalnya dan pemikirannya jauh ke depan, santun, sangat sabar, memiliki kemampuan argumentasi yang kuat, dan mempunyai kekuatan meyakinkan lawan bicara. Dengan bekal itu, Nabi Nuh alaihi salam mengajak kaumnya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Sayang, kaumnya menolak seruan itu. Saat Nabi Nuh memberi peringatan tentang dahsyatnya siksa pembalasan di hari kiamat, kaumnya tetap membisu dan tuli. Mereka juga semakin menutup telinga dan mata saat Nabi Nuh mencoba meyakinkan sebuah pahala yang besar kepada mereka yang beriman. Dengan sekuat tenaga, Nabi Nuh alaihi salam terus mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Siang malam Nabi Nuh berdakwah dengan penuh kesabaran. Namun hanya sedikit dari kaumnya yang menyambut ajakan Nabi Nuh. Kebanyakan dari mereka dari golongan orang-orang miskin dan berstatus sosial rendah, sedangkan orang-orang kaya, terpandang, dan berkedudukan tinggi tetap membangkang. Suatu ketika, mereka bersekongkol untuk menipu Nabi Nuh alaihi salam dan menggagalkan dakwahnya. Wahai Nuh, jika engkau menghendaki kami mengikutimu dan memberi sokongan dan semangat kepada kamu dan kepada agama yang engkau bawa, maka jauhkan para pengikutmu yang terdiri dari orang-orang petani, buruh, dan hamba-hamba sahaya. Usirlah mereka dari pergaulanmu, karena kami tidak dapat bergaul dengan mereka. Dan bagaimana kami dapat menerima agama yang menyamaratakan para bangsawan dengan orang awam, penguasa dengan buruh-buruhnya? Tentu saja Nabi Nuh alaihissalam menolak syarat tersebut. Nabi Nuh menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan manusia dari hartanya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Nabi Nuh terus berdakwah hingga 1000 tahun, kurang 50 tahun. Setiap kali pergantian generasi, mereka selalu berwasiat agar tidak beriman kepada ajaran yang dibawa Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nuh menjawab, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri. Surat Al-Hud. Setelah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk menanam pohon, untuk membangun bahtera. Nabi Nuh menunggu selama 100 tahun untuk memotongnya, lalu membangunnya berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ats-Tsauri mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya untuk membuat bahtera dengan panjang 80 hasta dan lebar 50 hasta, mengecat bagian dalam dan luar bahtera, serta membuat dada kapal yang berfungsi untuk membelah air. Tinggi bahtera tersebut 30 hasta dan memiliki 3 tingkat.
Tingkat bawah disediakan untuk hewan ternak dan binatang buas, bagian tengah untuk manusia, dan bagian atas untuk bangsa burung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Surat Al-Hud. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim hujan dari langit yang belum pernah terjadi di muka bumi dan tidak akan terjadi setelahnya. Hujan tersebut ibarat gelombang yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan bumi untuk memancarkan air dari seluruh penjuru bumi. Para ahli tafsir mengatakan bahwa ketinggian air mencapai 15 hasta di atas gunung yang paling tinggi. Pendapat lain mengatakan tingginya 80 hasta yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi, dataran rendah maupun dataran tinggi, pegunungan maupun pesisir. Tidak tersisa satu makhluk hidup pun di muka bumi, baik yang kecil maupun yang besar. Pada saat banjir datang, Nabi Nuh alaihi salam mengulurkan tangan dan memanggil anaknya, yang sebagian pendapat menyebutnya Kan'an, yang terlihat mengapung di antara air bah itu. Namun anak tertua Nabi Nuh menolak dan mengatakan akan berlindung di gunung sebagai tempat pertolongannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nabi Nuh mengatakan, "Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Surat Al-Hud. Kan'an adalah anak tertua Nabi Nuh. Ia seorang yang kafir, yang berbuat keburukan. Ia menyelisihi ayahnya dalam hal agama dan mazhabnya, sehingga ia binasa bersama orang-orang yang binasa. Seluruh orang-orang yang tidak beriman telah binasa, dan tidak tersisa sedikit pun. Mereka ditenggelamkan oleh air bah karena sebab kesalahan-kesalahan mereka sendiri. Mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam api neraka, dan mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya, jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Surat An-Nuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doanya. Segala puji bagi Allah, sehingga tak seorang pun yang tersisa. Bahkan jika pun ada yang dikasihi, maka seorang ibu dengan bayinya tentu yang akan diselamatkan. Aisyah Ummul Mukminin telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi seseorang dari kaum Nuh, niscaya Dia akan mengasihi ibu seorang bayi." Ketika manusia telah musnah dari muka bumi dan tidak ada lagi orang yang menyembah selain Allah, maka Dia memerintahkan bumi untuk menelan airnya dan memerintahkan langit untuk menahan air hujan. Seketika air menjadi surut, hujan pun berhenti, dan bahtera Nabi Nuh berlabuh di atas bukit Judi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka mereka mendustakan Nuh, kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta." Surat Al-A'raf. Nabi Nuh alaihi salam lantas menagih janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyelamatkan dan melindungi anak dan keluarganya. Tapi Kan'an justru hilang bersama datangnya air bah itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab bahwa ia bukan termasuk keluarganya, sehingga Kan'an termasuk orang-orang yang akan tenggelam karena kekafirannya. Telah ditakdirkan bahwa ia akan menyimpang dari kalangan orang yang beriman dan akan tenggelam bersama orang-orang yang kafir dan orang yang melampaui batas. Allah lantas memerintahkan Nabi Nuh dan kaumnya yang tersisa dan beriman
untuk turun dari bahtera dan pegunungan, serta kembali melanjutkan hidup di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menetapkan bahwa hanya anak-anak Nabi Nuh yang kelak akan memiliki keturunan, sedangkan orang-orang beriman lainnya tidak memiliki keturunan, sehingga Nabi Nuh alaihi salam adalah bapak seluruh umat manusia setelah Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan." Surat As-Saffat. Semua keturunan anak Adam yang ada di muka bumi nasabnya kembali kepada ketiga anak Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafith. Sam adalah bapaknya bangsa Arab, Ham adalah bapaknya bangsa Habasyah, dan Yafith adalah bapaknya bangsa Romawi. Setiap dari mereka memiliki 3 orang anak. Anak-anak Sam adalah bangsa Arab, Persia, dan Romawi. Anak-anak Yafith adalah bangsa Turki, Slaves, Ya'jud dan Ma'jud. Sedangkan anak-anak Ham adalah bangsa Sudan dan Barbar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Nuh memiliki anak Sam, Ham, dan Yafith. Sa'id bin Al-Musayyib menjelaskan, anak-anak Sam adalah bangsa Arab, Persia, dan Romawi. Ada kebaikan pada mereka. Anak-anak Yafith adalah Ya'jud, Ma'jud, Turkiya, dan Slaves. Tidak ada kebaikan sama sekali pada mereka. Sedangkan anak-anak Ham adalah bangsa Kipti, Mesir, Barbar, dan Sudan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.